Bapak sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Sekjen, Ketua IAPI 2 periode, dan juga Dewan Pengawas. Nah, Pemira IAPI saat ini Bapak mencalonkan lagi jadi Ketua IAPI. Apa pertimbangan Bapak sehingga memutuskan untuk maju kembali sebagai calon ketum? Saya itu maju lagi menjadi calon Ketua Umum di IAPI itu sebenarnya adalah memutuskannya itu last minute. Jadi 2 hari sebelum pendaftaran ditutup. Nah, kenapa last minute? Karena memang dari awal itu belum ada rencana, gitu. Nah, sehingga ketika kemudian menjelang penutupan ya, karena sebelumnya saya kan kemarin haji gitu kan, kira-kira sebulan gitu. Nah, selama proses haji itu kan udah nggak mikir yang macam-macam. Begitu pulang haji, terus kemudian diinformasikan bahwa belum ada calon-calon yang terlihat maju sebagai ketua umum. Ya, kemudian dari diskusi di kantor, ya internal kantor. Maka kemudian ayo ya udah maju Pak, siap gitu. Nah, tapi meskipun dadakan gitu ya, last minute untuk kemudian maju lagi, ya ada beberapa hal yang kemudian memang menjadi semacam cita-cita atau keinginan ya, atau misi lah gitu ya, ketika kemudian menjadi ketua umum di IAPI, apa yang kemudian akan dikerjakan itu. Terus terang dulu pada saat saya sebagai ketua umum kemudian Dewas, ada beberapa hal yang dalam tanda kutip PR itu yang kemudian perlu dilanjutkan untuk diperbaiki gitu. Ya misalnya ya terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas audit ya di praktek di teman-teman ini. Itu yang ini menjadi semacam fundamen untuk meningkatkan kepercayaan bagi para pengguna jasa di akuntan publik. Banyak hal yang masih dapat dilakukan oleh IAPI untuk mendorong dan membantu para akuntan publik untuk meningkatkan kualitasnya, untuk kemudian meningkatkan dan meraih kepercayaan dari masyarakat. Ya, di antaranya seperti bagaimana untuk meningkatkan ya kelembagaan kantor akuntan publik. Ya, bagaimana kemudian fungsi-fungsi manajemen modern ya itu diterapkan secara baik ya di kantor akuntan publik, yang kemudian ini diharapkan nanti bisa mendorong ya peningkatan kualitas audit. Apalagi sekarang ada standar manajemen mutu SMM1 ya yang nanti akan berlaku efektif tahun depan. Nah, ini menuntut awareness dan kesadaran bersama dari para anggota bagaimana kemudian kantor akuntan publik ini dikelola dengan pendekatan manajemen yang lebih baik lagi, selalu aware dengan risiko ya, risiko yang kemudian nanti bisa menurunkan kualitas audit. Nah, ini yang harus kemudian diantisipasi, yang harus kemudian diperbaiki, diterapkan sehingga kemudian nanti kantor akuntan publik itu responsif terhadap risiko yang dihadapi, ya kualitasnya nanti akan meningkat. Nah, ini diantaranya. Hal yang lain juga ya seperti bagaimana kemudian menyelesaikan isu-isu yang sebenarnya sudah dari zaman dahulu kala ya, seperti masalah pendaftaran rekanan di bank dan seterusnya. Ya, pendekatan yang dulu sudah pernah dilakukan ya, seperti lobby dan seterusnya, tapi memang belum berhasil. Terus kemudian juga pendekatan untuk membuat larangan ya di internal IAPI ya untuk mendaftar, ini juga relatif belum berhasil. Sehingga kemudian ke depan ya perlu dicari cara-cara baru ya, pendekatan baru yang lebih konstruktif dan efektif, yang tujuannya adalah bagaimana menghilangkan hambatan-hambatan bagi anggota ketika nanti akan memberikan jasa audit itu. Nah, ini masih PR besar dan ini menyangkut banyak kepentingan, baik itu di internal anggota maupun juga misalnya di kalangan perbankan sebagai salah satu pengguna laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Nah, ini diantaranya yang kemudian mendorong saya juga bahwa oke, kalau gitu maju sebagai ketua umum di IAPI, karena memang masih ada beberapa hal yang kemudian perlu untuk diselesaikan. Tadi Bapak menyinggung soal rekanan bank. Itu bisa dielaborasi, Pak? Apa kendala dan langkah yang akan diambil nantinya? Ya, rekanan bank ini isu yang menarik itu ya, karena merupakan suatu permasalahan yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun itu. Sejak saya belum menjadi akuntan publik, rekanan bank ini sudah ada. Saya punya izin akuntan publik tahun 2006. Nah, sebelumnya itu sudah ada praktek yang seperti ini. Nah, sehingga ketika kemudian menimbulkan problematik itu ya, ini harus kemudian disikapi secara jernih ya, dengan kepala dingin, dan kemudian suatu pemikiran bagaimana kemudian
kondisi ini ya tidak menghambat bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa. Itu yang paling pokok itu. Nah, bagaimana caranya, ini yang kemudian perlu didiskusikan gitu, secara teknis gitu. Nah, root cause dari masalah rekanan ini kan sebenarnya adalah masalah kepercayaan, ya, masalah trust, ya. Bagaimana kemudian kalangan perbankan ini menaruh kepercayaan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang disampaikan oleh para debitur-debiturnya, gitu. Nah, yang laporan-laporan itu ya biasanya nanti akan bermasalah pada saat ketika ya kredit dari perbankan itu macet. Nah, kalau kreditnya itu tidak macet, biasanya nggak ada isu, nggak ada masalah. Tapi begitu kemudian ya sudah kolektibilitasnya itu sudah mulai menurun, ya. Nah, maka kemudian dari pihak perbankan yang dalam tanda kutip bagian-bagian yang memang dalam di bank itu yang tujuannya untuk mengevaluasi dan seterusnya, let's say misalnya adalah internal audit itu ya. Nah, itu biasanya akan mencari apa sebabnya dan seterusnya. Nah, salah satu yang kemudian diidentifikasi adalah terkait dengan laporan keuangan yang dulu ya disampaikan oleh para debitur yang diaudit ya. Ini yang kemudian ditengok ulang. Termasuk juga laporan keuangan yang disampaikan ya selama kredit itu outstanding gitu. Nah, itu juga kemudian ditengok oleh para pejabat bank yang memang menangani kredit-kredit bermasalah. Nah, dari situ yang kemudian biasanya timbul masalah, misalnya ya terkait dengan pendapatan yang kok ternyata tidak mencerminkan yang semestinya gitu ya, piutang yang kemudian kok overstate gitu ya, persediaan kok kemudian nilainya gede sekali tapi ternyata tidak ada barangnya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan dari kalangan perbankan terhadap laporan-laporan keuangan yang diaudit ini, yang kemudian mendorong mereka untuk memperkuat dari sisi aspek yang namanya daftar rekanan itu. Nah, beberapa perbankan terutama yang plat merah ya itu kan kemudian memperketat ya proses ini, yang dampaknya bagi para profesi ini kemudian menjadi semacam kendala karena ketika mendaftar kemudian kalangan perbankan ini sangat selektif ya, milih-milih dalam tanda kutip ya, dengan kemudian berbagai macam alasan, entah itu kemudian tidak memenuhi kriteria ya, atau kemudian sudah penuh ya, dan seterusnya ya. Ini root cause-nya atau penyebabnya adalah kira-kira demikian ya. Kalau kita tengok ya analisis lebih lanjut ya, memang yang namanya rekanan bank ini kalau kita analisis lebih dalam dari dua sisi tentunya ya, dari sisi perbankan, dari sisi akuntan publik, supaya kemudian fair gitu ya. Ini memang dampaknya macam-macam gitu. Dari sisi perbankan ya, pro-nya atau kelebihannya adalah itu menjadi semacam mekanisme untuk mitigasi risiko kredit gitu. Tapi constraint-nya atau kelemahannya ya itu diantaranya adalah kadangkala ada eksternalitas ya. Pada saat proses pendaftaran misalnya mungkin ada hal-hal yang kemudian tidak semestinya yang dalam tanda kutip mencerminkan officernya dari perbankan yang kurang berintegritas. Nah, itu juga bisa ya. Atau kemudian juga mencerminkan pemahaman terkait dengan peran dan fungsi akuntan publik yang tidak dipahami dengan baik ya. Dianggap bahwa laporan keuangan itu adalah produk dari kantor akuntan publik, tanggung jawabnya dari kantor akuntan publik. Maka ketika kemudian ada masalah yang dipersalahkan ya dalam tanda kutip, itu adalah akuntan publiknya gitu. Nah, jadi itu di kalangan perbankan gitu ya. Belum lagi kemudian pada saat misalnya ya proses audit dan seterusnya ya, mungkin bisa jadi ya karena khawatir nanti akan mengganggu kolektibilitas ya, performance dari debitur itu kadangkala kemudian, Pak tolong dong dijagain ya, jangan sampai kemudian rugi dan seterusnya. Nah, itu juga dari beberapa teman itu menyampaikan ya upaya-upaya demikian gitu, sehingga ya komunikasinya menjadi cukup kompleks ya. Jadi di satu sisi ketika kemudian timbul
masalah ya, ketika kolektibilitasnya itu sudah buruk, nah itu kemudian nanti dicari ini apa nih penyebabnya. Nah, salah satu yang diidentifikasi itu laporan keuangan. Tapi ketika kemudian kolektibilitasnya itu masih bagus ya, maka ketika kemudian nanti ada indikasi bahwa oh ini perusahaannya kok mulai menurun kinerjanya dan segala macam. Nah, itu sedikit banyak ya ada aspek ya di kalangan perbankan ini menjaga jangan sampai kemudian misalnya rugi dan seterusnya. Itu. Tetapi dari sisi manfaatnya itu adalah tadi mitigasi risiko. Itu bagi kalangan perbankan terkait dengan risiko kredit ini. Salah satu saja ya. Karena risiko kredit itu sebenarnya parameternya banyak ya, macam-macam itu. Nah, dari sisi akuntan publiknya tentu dengan mekanisme pendaftaran dan seterusnya ini sedikit banyak ya bisa menimbulkan hambatan ya bagi kalangan yang tidak terdaftar, yang kemudian ingin mendaftar ya. Kalau ada kemudian perusahaan mereka debitur dari perbankan, kemudian kalau ingin menunjuk sebagai auditor ternyata nggak bisa karena laporannya tidak diterima oleh kalangan perbankan. Nah, tentu ini sedikit banyak ya aspek fairness ya, persaingan usaha ya itu terganggu gitu ya. Nah, tapi di sisi yang lain memang ada anggota yang kemudian dalam tanda kutip ya menikmati kondisi ini. Ya, kenapa? Karena dia kemudian terdaftar dan kemudian dia akan ya dituju oleh para debitur-debitur perusahaan tadi ya untuk kemudian ditunjuk sebagai auditor gitu ya. Nah, ini yang kemudian menciptakan isu kurang fair gitu ya situasi ini. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ya perdebatan. Nah, tinggal kemudian bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Nah, ini isunya cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak, banyak kepentingan ya, sehingga kemudian pendekatan yang paling tepat itu adalah bagaimana untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan pihak perbankan untuk mendudukkan permasalahan yang sebenarnya tujuannya ini apa gitu. Kalau memang root cause-nya itu adalah masalah kualitas laporan keuangan yang audited, kualitas informasi, oke ya kita kerjakan bersama-sama untuk kemudian mendorong bagaimana praktek audit yang lebih baik itu ya. Kalau masalahnya kemudian adalah terkait dengan misalnya kapasitas ya dan seterusnya, nah, maka ya oke, ayo kita dorong agar kemudian para akuntan publik itu meningkat ya kompetensinya, meningkat kapasitasnya, daya saingnya juga meningkat ya, sehingga kemudian nanti akan menghasilkan ya laporan keuangan audited itu yang berkualitas juga gitu. Kalau problemnya kemudian adalah pemahaman di perbankan itu sendiri ya terkait dengan bahwa laporan keuangan itu tanggung jawab siapa gitu ya, bukan tanggung jawab akuntan publik tapi tanggung jawab dari debitur ya, maka ya perlu untuk kemudian melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para kalangan perbankan ini untuk memperbaiki SOP-nya, untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi bagi para pejabat di perbankan itu sehingga pemahaman mereka itu tepat ya terkait dengan laporan keuangan itu. Karena sebenarnya manajemen risiko terkait dengan risiko kredit itu kan tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh ada tidaknya rekanan KAP. Itu hanya salah satu instrumen saja. Yang paling pokok kan sebenarnya bagaimana kemudian ya entitas itu mampu menjaga kelangsungan usahanya. Nah, ini yang mesti kemudian didudukkan secara bersama-sama dengan kalangan perbankan, dengan regulator ya, dengan Kementerian Keuangan di PPPK, kemudian juga dengan OJK ya, untuk mencari solusi bersama gitu. Nah, memang ya ini take time ya, karena permasalahan memang sudah dari zaman dulu ya. Dulu waktu saya menjadi ketua umum juga pernah dilakukan berbagai macam upaya ya, tapi memang saat itu belum berhasil ya. Pendekatan mungkin lebih kencang ya, lebih keras itu, tapi kemudian menimbulkan gejolak ya, problematik ya, sehingga kemudian malah kurang bagus ya, malah kemudian ya sedikit banyak mempengaruhi ya citra positif di IAP. Makanya ini pendekatannya harus diubah, diperbaiki dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi, dialog ya, dan kemudian mengajak kepada stakeholders untuk memberikan atensi ya pada area ini. Kira-kira demikian.
Terkait kegiatan unggulan pada misi Bapak, salah satunya pembentukan MPA. Rencananya dan manfaatnya akan seperti apa? Oke, ini MPA ini ide baru gitu ya, untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis di IAPI. Apa sih keputusan strategis di IAPI? Nah, banyak dan sangat mendasar. Misalnya terkait dengan revisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Terkait misalnya peraturan asosiasi. Ya mungkin selama ini anggota banyak yang melihat prosesnya itu kurang maksimal ya, keterlibatan dari anggota. Kemudian juga misalnya terkait dengan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang semestinya itu kemudian nanti mencerminkan apa sih yang kemudian diinginkan oleh anggota terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus ya, dan kemudian menggunakan sumber daya yang ada itu. Terus kemudian juga misalnya terkait penunjukan misalnya auditor independen itu, yang selama ini ya keputusan-keputusan itu ya pilihannya adalah dua gitu ya. Satu adalah diserahkan kepada yang namanya Munas atau Munaslup, atau dulu adalah rapat umum anggota, atau yang kedua adalah melalui mekanisme pengambilan keputusan di pengurus dan pengawas gitu ya, termasuk seperti misalnya pengadaan aset tidak bergerak gitu. Nah, ini tarik ulurnya kan di situ, dan masing-masing ada kelemahan dan ada keunggulannya ya. Kalau diserahkan melalui mekanisme di rapat anggota, bagus dari sisi aspek bahwa rapat anggota itu adalah organ tertinggi di organisasi gitu. Tapi kendalanya adalah bahwa anggota yang hadir di dalam Munas atau rapat anggota itu bisa jadi mungkin knowledge-nya ya tidak komplit, sekomprehensif dari pengurus misalnya, yang paham betul ya terkait dengan apa yang kemudian akan dilakukan gitu, sehingga diskusinya mungkin kurang maksimal. Apalagi kemudian siapa yang hadir dalam rapat anggota itu kadang-kala kan bisa ganti-ganti nih ya gitu. Mungkin perhatiannya juga bisa terpecah-pecah, dan kemudian kalau itu dilakukan pengambilan keputusannya di rapat anggota, mungkin rapat anggotanya akan bisa panjang sekali dan bisa jadi mungkin tidak selesai-selesai gitu ya. Tapi kalau kemudian diserahkan misalnya ke pengurus sepenuhnya dan kemudian pengawas, nah ini dari sisi aspek keterwakilan kepentingan dari anggota sedikit banyak kemudian menjadi permasalahan itu. Bagaimana kemudian pengurus dan pengawas ini membuat satu keputusan yang lebih akuntabel gitu ya. Kemarin saja ini contohnya misalnya terkait dengan pembelian gedung. Nah, pembelian gedung ini kan merupakan transaksi yang material yang melibatkan ya cash out yang sangat signifikan ya, yang notabene gedung ini kan nanti seharusnya adalah dipakai untuk anggota, sehingga selayaknya kemudian nanti ya proses membeli gedung di mana ya, seperti apa ya, ini melibatkan anggota gitu. Nah, tapi kan ini kemudian kemarin tarik ulur gitu ya, termasuk kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga direvisi ya, sehingga kemudian cukup dengan di pengawas saja gitu. Nah, kebutuhan strategis yang tadi saya sebutkan di awal ya, terakhir ini posisinya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kan pengambilan keputusannya adalah melalui rapat di dewan pengurus dan kemudian minta persetujuan ke dewan pengawas gitu. Nah, bagi dewan pengawas ya, dengan mengambil posisi untuk memberikan persetujuan, sedikit banyak kemudian beban beratnya itu kalau saya melihat terlalu berat. Apalagi di dewan pengawas itu ada unsur dari eksternal yang memang kita perlukan untuk turut serta menjaga, menggawangi IAPI gitu. Mereka ada yang dari regulator ya, dari Kementerian Keuangan, dari OJK, terus kemudian juga dari akademisi gitu, yang memang kita invite untuk kemudian menjadi pengawas ya, turut serta untuk memperkokoh ya tata kelola di IAPI ya, karena salah satu parameter anggota di IFEC ya itu adalah adanya unsur oversight dari pihak luar yang ada di
internal di IAPI. Nah, itu selama ini ditempatkan di Dewan Pengawas. Nah, sementara ketika Dewan Pengawas ya diserai tanggung jawab untuk memberikan approval terkait dengan hal-hal yang strategis, ya sedikit banyak ini akan memberikan beban yang cukup luar biasa kalau saya lihat ya bagi para pengawas-pengawas ini. Mereka juga pasti saya yakin akan take time ya, memerlukan waktu yang panjang untuk memberikan keputusan gitu. Nah, maka kemudian perlu ada suatu solusi di mana yang namanya pengambilan keputusan strategis itu ciri khasnya adalah perlunya partisipasi dari banyak anggota, dan kemudian pengambilan keputusannya adalah harus yang hati-hati ya, karena adalah cukup fundamental gitu ya, sehingga kemudian kalau itu diserahkan kepada pengurus penuhnya ya, khawatirnya nanti keterwakilan aspirasi dari anggota itu berkurang, apalagi ya pengurus yang periode ini kan tinggal 9 ya, yang sebelumnya adalah 17 ya. Beberapa perwakilan dari anggota dari daerah itu juga posisinya nggak ada lagi. Kalau yang periode sebelumnya kan ada itu perwakilan dari daerah ya 4 orang, sekarang nggak ada. Nah, sehingga kemungkinan besar 9 orang pengurus ini pasti akan didominasi yang berasal dari Jakarta, karena anggotanya paling banyak di sekitar Jabodetabek gitu. Nah, maka kemudian di sini penting suatu organ yang kemudian bisa menjembatani berbagai macam permasalahan tadi. Nah, majelis perwakilan anggota ini ya sedikit banyak mirip dengan DPR gitu ya. Nah, itu nanti diharapkan untuk menyelesaikan isu-isu seperti ini, sehingga kemudian nanti ketika nanti akan munas atau rapat anggota, let's say misalnya adalah menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, itu kemudian nanti dimatangkan dulu, digodok dulu di majelis ini ya. Demikian juga misalnya terkait dengan rencana kerja tahunan ya, peraturan asosiasi, itu nanti penetapannya di majelis ini ya. Terus kemudian juga persetujuan misalnya untuk pembelian aset ya yang material, itu juga di majelis ini. Nah, supaya kemudian mencerminkan keterwakilan dari anggota ya, majelis ini nanti kita bagi-bagi ya, anggotanya itu berasal dari dapil ya. Nanti seluruh Indonesia bisa kita buat daerah pemilihan ya kayak pemilu nasional gitu ya, sesuai dengan nanti proporsional anggota dan afirmatif ya terhadap daerah-daerah gitu. Nah, terus kemudian berapa orang? Nah, ya dalam benak awal ini adalah sekitar 30-35 orang sekitar itulah ya. Nah, dan kemudian nanti supaya diskusinya rapatnya efisien ya, pengurus yang 9 yang nanti akan terbentuk, kemudian ditambah dengan pengawas yang 4 yang memang terpilih melalui pemilihan raya, berarti 13 orang. Nah, nanti akan duduk di dalam majelis perwakilan anggota ini supaya nanti diskusi pengambilan keputusannya bisa lebih cepat. Nah, sisanya yang mungkin 17 atau kemudian 25 ya, itu nanti dibagi per daerah pemilihan tadi ya, sehingga dengan skema seperti itu diharapkan nanti pengambilan keputusan ya terkait dengan keputusan strategis ya di organisasi itu nanti lebih lebih akuntabel, lebih partisipatif ya, karena melibatkan perwakilan dari anggota ya, dan lebih kuat itu posisinya ya. Nah, kemudian nanti pengurus ya, dewan pengurus itu nanti bisa lebih fokus untuk bagaimana mengimplementasikan dari program, dari kegiatan yang telah disetujui di majelis ini ya, menjalankan kegiatan, dan di situ akan banyak sekali keputusan-keputusan strategik operasional yang juga memerlukan waktu gitu. Jadi ibaratnya ini mereposisi ulang terkait dengan pengambilan keputusan ya, bagi-bagi tugas lah ya, supaya nanti ya dewan pengurus bisa fokus terkait dengan hal operasional ya, terkait dengan yang lebih strategik nanti di majelis ini. Nah, pengawas nanti bisa fokus untuk melakukan kepengawasan yang sifatnya adalah teknis operasional ya, misalnya adalah terkait dengan penunjukan auditor ya, terkait juga dengan masalah pelatihan ya, yang harus kemudian diimprove ya, kemudian juga bagaimana berjalannya ya, misalnya penetapan standar
audit ya, standar SPAP, terus kemudian kode etik ya, terus kemudian penegakan disiplin, review mutu ya, kemudian mendorong kualitas dan kapasitas anggota. Nah, nanti pengawas bisa fokus pada area itu, termasuk juga misalnya mendorong peningkatan pemenuhan dari SMO yang di IFEC ya. SMO ini kan tadi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi IAP di level IFEC tadi. Ini kira-kira seperti itu terkait dengan ya majelis perwakilan anggota ini. Ya, Munas atau RUA itu tetap, karena Munas atau RUA itu nanti fokus kepada pengesahan hasil pemilihan raya untuk menetapkan pengurus ya, menetapkan majelis perwakilan anggota, menetapkan dewan pengawas ya, terus kemudian terkait dengan penyampaian ya rencana strategis ya, kemudian juga menyampaikan ya laporan-laporan dari organ-organ kepengurusan tadi ya, termasuk juga persetujuan untuk revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ruangnya tetap ya, tapi ruangnya kemudian nanti bisa lebih cepat ya, lebih efisien ya, dengan adanya yang namanya MPA ini, dan kemudian Dewan Pengurus nanti bisa fokus untuk hal yang sifatnya adalah eksekusi program dan kegiatan organisasi. Mungkin demikian. Bapak saat ini sebagai Dewan Audit di OJK, punya KAP, juga dosen di beberapa universitas. Kira-kira bagaimana membagi waktu ketika terpilih nanti menjadi ketum IAPI? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik gitu ya. Kebetulan saya kan cuti dari status akuntan publik, sehingga tidak menghandle secara langsung ya pekerjaan-pekerjaan audit laporan keuangan atau pemberian jasa yang lainnya. Karena kebetulan status saya kan anggota Dewan Audit di OJK yang mensyaratkan bahwa saya tidak terlibat di dalam pemberian jasa di kantor akuntan publik. Nah, dengan posisi demikian maka saya masih memiliki cukup waktu ya untuk membantu IAPI ya, bagaimana kemudian mendorong dan meningkatkan kualitas praktek di teman-teman anggota ini gitu. Saya kan selama menjadi di Dewan Pengawas, terus kemudian dulu menjadi Ketua Umum 2 periode, terus kemudian dulu juga pernah menjadi Sekjen gitu ya. Itu memiliki experience yang cukup ya, bagaimana kemudian memanage waktu gitu ya, karena memang ketika kemudian menjadi Ketua Umum di IAPI itu sangat menyita waktu ya, banyak waktu yang kemudian teralokasikan. Nah, ini tentu memerlukan ya kesiapan ya bagi para calon ya, bagi para pengurus di IAPI, Ketua Umum atau mungkin yang lainnya ya, Dewan Pengawas misalnya, untuk memberikan perhatian, karena banyak hal yang kemudian harus dilakukan di IAPI, baik kemudian melayani anggota atau kemudian juga melayani stakeholders yang lain ya, dari regulator, terus kemudian juga dari masyarakat pada umumnya. Nah, ini semuanya memerlukan waktu yang harus kemudian dialokasikan dengan cukup ya, sehingga masalah-masalah di IAPI bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Terkait isu HP bermasalah, bagaimana IAPI memberikan perlindungan hukum atau pendampingan terhadap AP tersebut? Oke, ini isu yang dari dulu sebenarnya juga sudah mengemuka ya. Jadi di dalam Undang-Undang Akuntan Publik itu ada pengaturan. Yang pertama adalah pada saat akuntan publik memberikan jasa itu harus mematuhi standar profesional akuntan publik dan kode etik. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, di dalam Undang-Undang 5 2011 tentang akuntan publik juga diatur bahwa ketika akuntan publik telah memberikan jasa sesuai dengan standar profesi akuntan publik, maka akuntan publik dilindungi ya secara hukum, itu tidak dapat dituntut dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian harus diterjemahkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian ketika para akuntan publik memberikan jasa, harus diyakinkan bahwa pemberian jasa itu adalah sesuai dengan standar profesi, itu sehingga secara otomatis nanti perlindungan hukum ya itu nanti akan tersedia. Memang kemudian secara teknis ini harus dirumuskan ya, bagaimana mekanismenya ya, siapa nanti yang menyatakan bahwa pekerjaan akuntan publik itu telah sesuai dengan standar profesi dan kode etik itu ya. Ini perlu pemikiran yang baik itu, sehingga kemudian perlindungan bagi para anggota ketika memberikan
jasa, ya itu sesuai dengan koridor peraturan perundangan yang berlaku gitu. Organ yang ada di IAPI ya, komite atau dewan ya, kan di IAPI ada dewan review mutu ya, kemudian juga ada komite yang lainnya ya. Ini nanti bisa secara bersama-sama untuk merumuskan ya bagaimana mekanismenya memberikan perlindungan ya secara hukum kepada para akuntan publik ini. Baik. Kalau untuk terkait isu yang ada di anggota nih Pak, salah satunya terkait dulu Bapak sempat mengubah ujian CPA. Nah, sekarang ada kesenjangan antara CPA AP senior dan AP junior nih, jadi karena dari sudut pandang Bapak seperti apa? Ya, dulu perubahan terkait dengan ujian CPA ini kan ada tujuan dan ada hal yang ingin dicapai gitu ya. Sebelum diubah, ujian CPA itu dulu adalah 4 mata ujian. Nah, tetapi dengan 4 mata ujian ini ternyata peserta ujiannya itu adalah orang-orang yang memang akan menjadi partner. Nah, yang kemudian ternyata jumlahnya itu ya tidak lebih dari 1.000 ya. Sekarang 1.500 ya akuntan publik itu. Nah, dan kemudian dari sisi usia dan seterusnya itu ya namanya partner itu kan udah jabatan yang cukup tinggi ya di kantor akuntan publik, sehingga pada umumnya ya umurnya sudah 35, hampir 40 atau bahkan lebih ya, baru kemudian ujian profesi. Nah, ini yang dulu seperti itu. Nah, kemudian diubah. Nah, perubahan itu diantaranya adalah bermaksud bahwa ujian CPA ini tidak hanya semata-mata kemudian untuk menjadi semacam prasyarat sebagai partner saja, tapi sebagai suatu bukti kompetensi bagi seseorang, kompetensi profesional ya di bidang akuntansi bagi individu-individu yang berkecimpung di profesi ini. Itu sehingga kemudian pada saat itu diubah ya, ujiannya adalah menjadi beberapa tingkatan, ada level dasar, ada level profesional ya, sehingga kemudian itu bisa menjadi jembatan bagi para anak-anak muda yang kemudian baru lulus ya, yang masih muda gitu ya, umur mungkin 23, 24 atau bahkan mungkin masih kuliah, itu untuk mengikuti ujian profesi, sudah nyicil lah gitu kira-kira ya, sehingga kemudian sejak dini itu sudah involve ya di dalam organisasi profesi, itu yang kemudian akan berdampak jumlah anggota yang dalam tanda kutip tersertifikasi ya di memiliki kompetensi, nah itu makin banyak gitu. Nah, ketika kemudian makin banyak para individu ini yang tersertifikasi ya, kompetensinya itu ada pembuktiannya gitu ya, maka kemudian itu akan meningkatkan ya kualitas ya profesi ini gitu. Jadi profesi itu didukung dengan sumber daya dari yang usia masih muda, usia yang sedang, sampai kemudian usia yang siap untuk menjadi partner tadi ya, yang memang kemudian tersertifikasi dan sudah involved di profesi, mereka sudah terbiasa dengan bagaimana untuk maintain kompetensi, melakukan update terhadap kompetensi gitu ya, dan juga kemudian ya melakukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Nah, dengan perubahan itu dampaknya kemudian anggota di IAPI itu makin banyak ya, sekarang kan sekitar 7.000-an sekian gitu ya, yang dulu sebelumnya pada saat ujian 4 mata ujian itu hanya sekitar ya 1.000 ya, mungkin 1.200 dan seterusnya. Nah, tapi kemudian karena membernya itu di-extend ya, sehingga kemudian makin banyak. Dan bagi organisasi profesi ya, banyaknya anggota itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Karena anggota yang banyak itu nanti mereka akan memerlukan dukungan ya, bagaimana untuk mengupdate kompetensinya, terus kemudian juga mereka memerlukan sarana dan prasarana misalnya untuk melakukan networking dan seterusnya. Nah, sehingga dengan banyaknya anggota itu nanti akan memungkinkan ya organisasi itu bisa meng-create suatu activity yang nanti akan memberikan manfaat tidak hanya bagi anggota itu, tapi juga bagi IAPI, dan juga manfaatnya bagi negara, bagi perekonomian nasional. Kenapa? Karena akan tersedia SDM-SDM yang kompeten, tersertifikasi. Nah, ini pada akhirnya kemudian memberikan manfaat ya semuanya. Itu. Maka itu nilai strategisnya dari perubahan ujian CPA adalah seperti itu. Bagaimana menyediakan ya SDM yang memiliki kompetensi yang cukup di bidang akuntansi, yang kemudian nanti diharapkan bisa berperan, bisa menjadi partner di kantor akuntan publik ya, kemudian atau bisa menjadi profesional di area yang lain. Itu. Tapi yang utama adalah bagaimana untuk menyiapkan SDM-SDM yang memang siap ya untuk menjadi partner di kantor akuntan publik. Kira-kira demikian.
Untuk ujian CPA ke depan akan seperti apa? Apakah ada perubahan atau seperti apa? Dan apa tips untuk CPA yang baru lulus atau AP muda? Oke. Untuk ujian CPA ke depan ya tentu yang sekarang ini berjalan itu menjadi pondasinya ya untuk dikembangkan di kemudian hari gitu. Mungkin kalau ada yang bertanya apakah kemudian nanti tambah mata ujian dan segala macam ya, tentu mata ujian ini sekarang kan sekitar 5 ya di level profesional ya, kemudian 5 di level dasar, ini sudah cukup banyak gitu. Nah yang paling penting memang adalah materi silabus ujian ini harus dilakukan penyesuaian supaya kemudian nanti sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena profesi ini dinamis ya, standar audit, standar profesi, peraturan perundangan ini kan berubah ya. Nah, kemudian juga ada lagi teknologi yang kemudian terus berkembang gitu. Nah, ini harus kemudian tercover di dalam ujian profesi ini supaya kemudian ya para CPA, para akuntan publik itu nanti siap ya dengan tuntutan kebutuhan zaman gitu. Apalagi IT gitu ya, sekarang ada AI, kemudian juga ya makin canggih lah. Nah, blockchain ya, belum lagi kemudian di industri juga ada inovasi yang baru ya, kripto dan seterusnya, Bitcoin dan seterusnya ya. Nah, ini yang kemudian nanti harus dikuasai dengan baik oleh para akuntan publik ini, para pemegang CPA ini, sehingga ujian-ujian profesi ini juga harus kemudian nanti diperdalam dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Dan hal seperti ini sudah tercover di dalam mata ujian yang sekarang ya, kan ada juga mengenai IT dan seterusnya. Tinggal kemudian nanti materi silabusnya ya kemudian nanti dipertajam ya, diperdalam ya, sehingga kemudian nanti mengcover ya kebutuhan tersebut ya. Yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kemudian proses ujian ini dilakukan secara akuntabel ya. Prosesnya jelas, clear ya, terus kemudian juga soalnya jelas ya, terus kemudian juga termasuk silabus materi ini perlu kemudian diketahui oleh juga para peserta, sehingga nanti peserta dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ketika mengikuti ujian. Nah, mereka dapat lulus gitu ya. Nah, ujian profesi ini adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dikuasai ketika kemudian nanti dia akan berpraktek sebagai profesional ya, sebagai akuntan publik utamanya itu. Nah, sehingga ketika sudah memenuhi passing grade minimal ya, tentu dia lulus gitu. Bagaimana tipsnya kemudian para peserta ini lebih siap? Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena ujian di IAP ini kan modelnya mengkonfirmasi professional development ya yang dilakukan oleh masing-masing peserta gitu. Nah, sifatnya adalah konfirmatori itu. Beda mungkin dengan model ujian profesi di tempat lain di mana mereka juga menyelenggarakan pendidikannya gitu ya, terus kemudian nanti ada ujiannya. Nah, kalau di IAP nggak, fully adalah ujiannya saja. Preparationnya bagaimana kemudian para peserta ini mendevelop kompetensi itu adalah dilakukan di masing-masing itu. Dan kemudian harapannya adalah di kantor akuntan publik masing-masing lah, di tempatnya dia bekerja masing-masing lah, kemudian nanti melakukan professional development ya, meningkatkan kompetensinya ya, menerapkan standar-standar yang memang semestinya harus diterapkan pada saat melakukan audit ya, sehingga ketika kemudian nanti ujian, nah itu dapat lulus itu. Karena soal-soal yang diujikan itu adalah bagaimana menerapkan ya dari standar profesi itu. Jadi mendekati kemudian kasus real yang ada di lapangan. Nah, sehingga ketika kemudian para peserta ini sudah mempersiapkan ya dengan cara misalnya ya pendidikan sesuai dengan jurusannya, terus kemudian juga pelatihan di kantornya, terus kemudian diterapkan secara baik ya di lapangan pada saat misalnya audit, ya peluang lulusnya itu akan besar ya, akan tinggi. Maka di sini diharapkan peran dari pimpinan di kantornya ya itu untuk kemudian mendorong ya para peserta ini
lebih siap. Di antaranya dengan misalnya ya menyusun suatu pelatihan di internal kantornya secara baik ya untuk para stafnya, ya supaya kemudian stafnya juga memiliki bekal yang cukup gitu. Kemudian pada saat audit juga sekaligus nanti melakukannya ya itu baik ya secara sesuai dengan standar auditnya tersebut ya. Jadi karena pembelajaran yang paling bagus itu adalah praktek nyata di lapangan. Itu yang paling bagus dan paling efektif ya, paling kemudian mudah untuk kemudian paham ya dengan suatu persoalan atau suatu case yang nanti akan dihadapi. Itu adalah praktek nyata di lapangan. Nah, sehingga ketika kemudian nanti datang ke IAPI untuk ikut ujian, ya itu sudah lebih siap gitu. Banyak para peserta yang kemudian gagal, nggak lulus atau mungkin mengulang berkali-kali, ya itu sedikit banyak karena faktor ada gap ya antara kemudian standar dengan praktek di auditnya. Nah, ini yang kemudian gap ini diharapkan untuk kemudian nanti dipersempit. Ya, makanya salah satu misi saya itu adalah bagaimana meningkatkan ya kapasitas dan daya saing anggota melalui penguatan kelembagaan organisasi kantor akuntan publik. Di antaranya adalah melalui training yang sistematis ya terstruktur bagi para staf ini. Itu yang kemudian harapannya nanti bisa mendekatkan gap tadi antara praktek dengan standarnya. Nah, termasuk juga program untuk melakukan pendampingan dan konsultasi pada saat proses audit dilakukan. Nah, ini juga upaya untuk kemudian nanti mengurangi gap tadi, mendorong lebih siap para peserta untuk ujian profesi di IAPI ini. Kira-kira demikian. Satu lagi tips buat AP-AP yang masih muda. Oke, makasih. Jadi akuntan publik yang masih muda ini biasanya kan belum lama ya dapat izin gitu ya. Mereka mungkin baru lulus dari ujian CP, baru selesai terus kemudian mengajukan izin. Nah, ini sangat krusial fase ini ya. Kalau sebelum lulus ujian mungkin yang menjadi isu utama itu adalah bagaimana lulus ujian. Tapi begitu kemudian sudah lulus dapat izin, nah maka isu utamanya adalah bagaimana kemudian mampu untuk melaksanakan pekerjaan audit. Atau bahkan kemudian isu utamanya adalah bagaimana kemudian nanti untuk mendapatkan klien ya pekerjaan audit. Nah, sehingga dalam fase ini ya sangat penting dituntut untuk selalu melakukan upaya, melakukan effort ya, termasuk juga melakukan konsultasi kepada para seniornya agar kemudian nanti dapat melakukan pekerjaan audit itu dengan baik. Kalau perlu kemudian nanti misalnya ya minta untuk didampingi ya oleh para seniornya ya, sehingga kemudian ada tempat untuk konsultasi ya pada saat mengeksekusi pekerjaan audit, atau kemudian pada saat mencoba untuk mencari klien-klien ya, mencari atau mendapatkan klien. Nah, ini juga saya kira penting untuk komunikasi dengan para seniornya ya, karena para seniornya kan punya wisdom dan seterusnya ya. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah ya untuk membuat inovasi baru ya, bagaimana kemudian agar para apa yang masih baru ini nanti bisa dikenal oleh masyarakat ya, oleh company ya, sehingga kemudian nanti dipercaya, ditunjuk sebagai auditornya gitu. Nah, memang ini tidak mudah gitu ya, dan ini biasanya perlu waktu, tapi biasanya dengan kegigihan dan kesabaran itu tidak lama ya nanti akan memetik ya hasilnya. Tapi yang paling penting untuk kemudian dipahami bahwa ketika kemudian kita memiliki izin akuntan publik, itu klien tidak serta-merta akan datang otomatis ya, nggak bisa ya. Klien itu harus kemudian nanti diupayakan ya, harus kemudian dicari, dikejar ya. Tentu ini dituntut upaya, effort ya, untuk bisa tadi dikenal ya di masyarakat. Nah, proses pengenalan ini yang nanti perlu disiapkan ya, berbagai strategi bisa dilakukan, mungkin misalnya menyelenggarakan pelatihan, atau kemudian melalui website di kantornya nanti muncul gitu ya, resource atau mungkin kegiatan-kegiatan ya, atau mungkin misalnya membuat semacam publikasian ya, sehingga nanti
perusahaan-perusahaan atau klien-klien itu kenal ya dengan si A, si B, oh ini ternyata ada akuntan publik gitu ya, di tempatnya ternyata misalnya nggak jauh dari lokasinya dari perusahaan saya dan seterusnya ya, atau kok ini cukup bagus ya pada saat misalnya mempresentasikan dan seterusnya. Dan yang kedua juga penting untuk dipahami bahwa klien kita itu tidak melulu harus yang audit. Nah, pekerjaan yang non audit ini juga peluangnya banyak gitu ya, jasa konsultasi ya, pendampingan ya, membantu menyusunkan laporan keuangan ya, menyusunkan SPT misalnya ya, dan seterusnya, itu bisa dilakukan ya oleh akuntan publik dan peluangnya banyak. Cuman memang harus kemudian diupayakan supaya kemudian perusahaan-perusahaan ini, para manajer keuangan, manajer atau direktur keuangan ya, pimpinan perusahaan itu mengenal ya dari kita. Nah, ini yang memang harus banyak-banyak untuk silaturahim ya, membangun networking ya, dan seterusnya, menghadiri mungkin acara-acara catering ya, bisnis catering dan seterusnya, atau join di asosiasi bisnis ya, sehingga kemudian dikenal oleh para pihak tersebut. Nah, ini tipsnya ya, termasuk juga bagaimana kemudian nanti merekrut ya, para auditor yang akan menjadi stafnya membantu pekerjaannya. Ini juga tidak kalah penting gitu. Nah, ini perlu gitu ya, supaya kemudian nanti ketika mengaudit dan segala macam ada tim yang nanti bisa mensupport ya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana mendidik ya, para staf-staf ini agar kemudian mereka nanti kompeten dan ketika membantu ya itu meaningful ya bagi para. Nah, kalau terkait dengan akuntan publik ya, yang senior dengan yang junior ya, ini sebenarnya masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri gitu. Akuntan publik yang senior ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang panjang di profesi ini ya, mereka dengan pengalaman yang panjang ini ya, memiliki akumulasi knowledge ya yang luar biasa gitu. Dan pada umumnya orang-orang yang seperti ini adalah memiliki wisdom ya yang cukup, yang mumpuni, sehingga peran dari beliau-beliau ini dengan banyaknya pengalaman, kemudian wisdom ya, ini membimbing ya para akuntan publik yang lebih junior gitu. Nah, kalau yang akuntan publik yang junior ini kelebihannya adalah mereka memiliki energi yang luar biasa ya. Mereka memiliki daya tahan ya, untuk kemudian bekerja keras dan seterusnya ya. Tapi dengan posisi yang masih junior gitu ya, mungkin pengalamannya belum banyak gitu ya. Nah, ini memerlukan suatu apa ya namanya ya, pendampingan ya, suatu posisi yang kemudian bisa menjadi rujukan. Nah, dengan kemudian kolaborasi ya, antara yang junior dengan yang senior, nah ini akan bisa menciptakan suatu kekuatan yang luar biasa ya, untuk meningkatkan kualitas dari profesi ini. Nah, sehingga semestinya akuntan publik yang senior dengan yang junior ini tidak perlu untuk kemudian dihadap-hadapkan, tapi semestinya adalah didorong bagaimana kemudian yang senior dengan yang junior ini melakukan kolaborasi ya, melakukan sinergi untuk saling memperkuat dan saling melengkapi, karena masing-masing ada kelebihannya dan masing-masing ada kekurangannya. Nah, kalau kemudian bisa kolaborasi kan itu nanti bisa lebih maksimal ya, apalagi kalau kemudian tergabung di dalam satu kantor akuntan publik ya. Di situ ada AP yang senior, kemudian ada AP yang mungkin lebih junior yang memiliki energi yang masih luar biasa gitu ya. Inovasinya juga banyak, tapi kemudian dilengkapi dengan wisdom para seniornya. Nah, ini biasanya nanti akan menciptakan suatu output yang bagus, yang kemudian akan meleverage ya kantor itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ngomongin misi Pak, misi atau programnya, salah satunya misalnya yang ngomongin ke IAPI Go Internasional ya. Oh ya. Itu rencananya akan seperti apa Pak? Ya, jadi gini, IAPI ini kan member dari International Federation of Accountants ya, IFAC, full member. Dulu waktu saya menjadi ketua umum yang periode pertama, itu statusnya adalah masih associate member, baru diterima saat itu ya sebagai member. Dan memang mekanisme seperti itu, jadi menjadi associate member dulu. Nah, kemudian kemarin di 2021 ya, itu sudah menjadi full member. Nah, dari associate member menjadi full member ini
ada effort yang kemudian nanti harus dipenuhi, karena full member di IFAC itu harus memenuhi persyaratan keanggotaan. Ada assessment yang dilakukan secara periodik dari IFAC ya, terkait dengan status membership itu. Ya, misalnya terkait dengan bagaimana implementasi dari standar internasional ya di IAPI, bagaimana kemudian quality assurance-nya, bagaimana kemudian penerapan dari kode etik dari standar internasional tadi, bagaimana kemudian penerapan FRS ya, kemudian juga IPSAS ya. IPSAS itu adalah International Public Sector Accounting Standard gitu ya. Nah, kemudian penegakan disiplin. Nah, ini semuanya dipantau dan dimonitor oleh IFAC gitu. Dan seluruh anggota termasuk IAPI, termasuk juga member IFAC dari negara lain gitu. Nah, kemudian pertanyaan mendasarnya adalah apa manfaatnya ketika kemudian IAPI menjadi member di IFAC ini? Manfaatnya banyak. Secara singkat ya, manfaatnya itu adalah nanti akan meleverage ya profesi ini diakui setara dengan profesi di negara-negara lain gitu. Kalau kemudian IAPI dan profesi akuntan publik di Indonesia itu memenuhi ya persyaratan membership di IFAC, otomatis kan setara itu ya kualitasnya gitu ya dengan negara-negara lain. Nah, yang itu nanti akan akan meningkatkan kepercayaan terkait dengan output, yang kemudian output itu ya misalnya adalah laporan auditor ya yang menyertai laporan keuangan dipakai oleh para investor di negara-negara lain ya. Itu para investor itu kemudian tidak banyak bertanya terkait dengan bagaimana kualitas dari laporan keuangan, bagaimana kualitas dari audit di IAPI. Tapi kalau kemudian ya IAPI itu tidak dikenal ya oleh negara-negara lain gitu ya, maka investor dari negara lain itu kemudian bisa mempertanyakan ketika akan melakukan investasi, atau bahkan kemudian atau bahkan kemudian mengeluarkan biaya untuk memutuskan apakah invest atau tidak, itu lebih besar lagi. Misalnya ya, harus mengeluarkan ongkos untuk due diligence yang lebih dalam dan seterusnya. Nah, tapi ketika kemudian informasi di laporan keuangan itu dalam tanda kutip ya diakui setara dengan negara lain, nah effort untuk melakukan ya due diligence itu bisa dikurangi. Kenapa? Karena mereka percaya. Nah, maka kenapa kemudian ya saya ada misi itu ya, diantaranya adalah meningkatkan kiprah IAPI di level internasional ini ya di IFAC. Nah, IAPI nanti bisa berkontribusi dalam bentuk misalnya adalah mengirimkan anggotanya untuk duduk di kepengurusan di IFAC, sehingga kemudian makin dikenal, kemudian makin dipercaya, yang kemudian ketika kemudian makin dikenal, makin dipercaya, itu akan kemudian meningkatkan keberterimaan ya profesi ini yang dicerminkan dari misalnya audit laporan keuangan atau laporan keuangan itu di negara-negara lain, yang pada ujungnya nanti adalah akan membantu pemerintah ya, membantu negara ya untuk melancarkan investasi, akan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, pentingnya kira-kira seperti itu. Letak strategisnya kenapa IAPI harus kemudian go internasional adalah seperti itu. Di samping juga memberikan manfaat bagi para anggotanya. Nah, kita cut dulu ya. Ya. Kalau Bapak kepilih lagi, bagaimana kira-kira transisinya nanti, Pak? Oke, makasih. Kalau nanti anggota memilih saya sebagai ketua umum, ya tentu saya bisa langsung bekerja ya. Ini kan targetnya nanti awal September itu nanti akan disahkan di dalam forum Munas ya di IAPI. Nah, begitu kemudian ditetapkan, ya tentu saya sebagai ketua umum yang terpilih ya, yang dulu pernah menjabat sebagai ketua umum juga ya, kemudian di Dewan Pengawas, bisa langsung bekerja dengan cepat. Mungkin nggak perlu kemudian melakukan suatu penyelesaian lama-lama ya, transisinya cepat. Kenapa? Karena saya paham gitu kan apa yang kemudian harus dilakukan sebagai ketua ya, untuk segera kemudian misalnya men-set up komite dan dewan ya, terus kemudian juga menyiapkan rencana kerja dan seterusnya, sehingga kemudian sebelum akhir tahun ya, sekitar 2 bulan atau 1 bulan bahkan, atau mungkin bisa lebih cepat ya, IAPI tetap berjalan seperti biasanya ya, tanpa kemudian memerlukan suatu adjustment yang atau penyesuaian yang lama ya, yang panjang, yang pada akhirnya kemudian nanti bisa memberikan manfaat yang optimal bagi anggota. Hal yang paling krusial di IAPI ini kan bagaimana kemudian menyediakan pelatihan ya, PPL bagi para anggota. Apalagi kalau udah bulan September, bulan Oktober ya, ini kan menjelang akhir tahun ya. Nah, itu pelatihan harus kemudian tersedia dengan cukup
ya sesuai dengan kebutuhan anggota, ya pelatihan OJK, terus kemudian PPL yang terkait dengan dari PPPK yang wajib gitu ya. Nah, kemudian juga PPL yang lain ya, itu harus tersedia ya dengan cepat gitu. Kenapa? Karena anggota perlu, karena anggota memiliki kewajiban untuk mengumpulkan SKP 40 SKP setiap tahun, termasuk ya SKP untuk memenuhi kewajiban PPL misalnya di OJK atau di PPPK. Nah, ini kan harus kemudian di manage dengan baik ya, harus segera disiapkan dan anggota harus terlayani dengan semestinya. Nah, ini dengan pengalaman ya selama ini menjadi ketua umum dulu ya, 2 periode, kemudian di pengawas ya. Ini insya Allah nanti bisa dilaksanakan segera ya, sehingga kemudian pelayanan bagi anggota tetap tersedia ya, cepat, tidak kemudian memerlukan waktu lama untuk melakukan penyesuaian ya, kalau misalnya itu. Kira-kira demikian.